Perkenalkan, nama saya Nilem Pemantri Mulia Utami dengan NIM 1911031255 dari kelas E semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan konsep EPB, KPK, bilangan prima dan bilangan komposit untuk anak sekolah dasar. Halo adik-adik di rumah, bagaimana nih kabar adik-adik? Pastinya sehat semua kan? Selalu jaga kesehatan kalian ya. Dan selalu semangat belajar di rumah. Hari ini kakak akan menjelaskan konsep KPK, EPB, bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, apakah kalian tahu apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3 disebut dengan bilangan prima? Karena 2 dan 3 dapat dibagi dengan 1 dan juga bilangan itu sendiri. Kita bagi bilangan 2, kita bagi dengan 1. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Kita lihat dengan 1 hasilnya 2. Begitu seterusnya. Kemudian angka 2 ini kita bagi dengan bilangan itu sendiri, jadi 2. Nah, bilangan 2 kita bagi 2 hasilnya 1. Itu dikali 2 hasilnya 2. Begitu seterusnya. Kemudian 3 kita bagi dengan 1 hasilnya 3. Dikalikan 1 hasilnya 3. Begitu seterusnya. Kemudian kita bagi dengan bilangan itu sendiri. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Dikali 3. Nah, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian kita berikan contoh lain yang bukan merupakan bilangan prima. Yang bukan merupakan bilangan prima adalah contohnya 4. Angka 4 ini dapat dibagi dengan 3 angka, yaitu angka 1, angka 2, dan angka itu sendiri, dan bilangan itu sendiri. Nah, kita buktikan. 4 dibagi dengan 1, hasilnya 4, dikali 1, 4. Kemudian 4 dibagi dengan 2, hasilnya 2, dikali 2 hasilnya 4. Nah, kemudian 4 kita bagi dengan 4, hasilnya 1. Nah, kenapa angka 4 bukan termasuk bilangan prima? Karena bilangan prima hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri, seperti angka 2 dan 3. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 12, 19, 23, 29. Itu termasuk bilangan prima. Sedangkan 4 memiliki 3 angka pembagi, jadi kan termasuk bilangan prima.
contohnya dan bagaimana cara menyelesaikan bilangan prima. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu adalah angka-angka yang tidak termasuk di bilangan prima. Disebut juga dengan istilah bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan asli yang lebih besar atau bukan bilangan prima. Disebut juga sebagai bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2. Bilangan ini bisa dikatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat dan hasil kali 2 bilangan prima atau lebih. Misalnya, bilangan prima adalah 2. Kita kalikan dengan 2. Kemudian dikalikan lagi dengan 2. Hasilnya 8. Atau 2. Bilangan prima 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya 4. Termasuk bilangan komposit. Nah, 8 ini juga termasuk bilangan komposit. Kemudian, contoh lain kita gunakan 3. 3 dikali 3 dikalikan lagi dengan 3. Hasilnya adalah 20. Atau 3 dikalikan dengan 3. Dan 9. Nah, tadi sudah dijelaskan bilangan atau angka-angka apa saja yang termasuk bilangan prima. Nah, 8, 4, 27, dan 9 itu bukan termasuk bilangan prima dan disebut dengan bilangan komposit. Jadi, apabila ada perkalian 2 bilangan prima ataupun lebih, maka bilangan tersebut adalah bilangan komposit. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi KPK dan IPK. Nah, KPK dari 2 atau lebih merupakan bilangan yang kelipatan persatuan terkecilnya dari 2 atau lebih dari bilangan tersebut. Nah, dengan kata lain, KPK dari 2 atau lebih adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dengan 2 atau lebih. Nah, cara mencari nilai KPK dalam mencari nilai KPK ini terdapat 2 metode, yaitu yang pertama adalah metode sederhana dan yang kedua adalah metode faktorial. Nah, sekarang misalkan kita akan mencari KPK dari KPK dari 14 dan 4. Nah, dengan cara sederhana mencari kelipatannya. Kelipatan dari 14, 28, kemudian 42, kemudian 56 dan 70. Dan seterusnya. Kemudian kita mencari kelipatan dari 4, yaitu 8, kemudian 12,
kemudian 16, kemudian 20, 24, 28, dan seterusnya. Berapa KPK dari 14 dan 4? Kita lihat. Mana bilangan yang mana? Jadi KPK dari 14 dan 20 dan 4 adalah 28. Kemudian kita akan mencari dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang kita akan mencari kelipatan KPK dengan metode faktorial. Metode faktorial ini menggunakan pohon faktor. Misalkan kita akan mencari KPK dari 20 dan 45. Nah, maka caranya buat pohon faktor terlebih dahulu. 20 dan 20 ini kita bagi dengan 2, hasilnya 10. Kemudian 10 kita bagi lagi jadi 2, hasilnya 5. Kemudian 45 ini kita bagi 3, hasilnya 15. Kemudian 15 kita bagi lagi dengan 3, hasilnya. Jadi KPK dari 20 dan 45 adalah 5. Sudah mengerti cara mencari pohon faktornya? Dari pohon faktor tersebut kita akan mencari faktorial dari 40 dan faktorial dari 45. Faktorial dari 20 sama dengan 2 dikalikan dengan kita mendapatkan 2 pangkat 2 dan dikali 5 pangkat 1. Tadi 20 dibagi dengan 2, hasilnya 10. 10 dibagi dengan 2, hasilnya 5. Jadi 2 dipangkatkan 2 dan hasilnya 5 dipangkatkan 1. Nah, kemudian faktorial dari 45 adalah 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Nah, sama seperti 20 tadi, 45 kita bagi 3 hasilnya 15, dan 15 kita bagi 3 hasilnya 5. Kita mendapat membagi 3 karena 3-nya di 2 kali, kita pangkatkan 2 dikali dengan hasilnya 5, kita pangkatkan 1. Kemudian kita ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar. Pangkat berapa pangkat terbesarnya? Ada 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Pertama kita masukkan 2 pangkat 2 dikali dengan
Kemudian kalikan faktor tersebut dengan pangkatnya. 2 kali 2 sama dengan 4, dikali 3 dikali 2, hasilnya 3 dipangkatkan 2, hasilnya 9. Kemudian 5 dipangkatkan 1, hasilnya. Jadi berapa hasil keseluruhan? 4 kali 9 dikali 5, hasilnya 108. Nah, jadi KPK dari 20 dan 45 adalah 108. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke FVB. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu FVB? FVB adalah faktor persekutuan terbesar atau yang disingkat dengan FVB. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Great Common Divisor, disingkat dengan GZD. Cara mencari nilai FVB sama seperti KPK dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode sederhana dan metode faktorial, pohon faktor. Nah, misalnya kita akan mencari FVB dari 14 dan 4. Kita mencari 14 dan 4. Nah, sekarang 14 sama dengan 1, 2, 7, dan 14. Kemudian 4. 4-nya 1, 2. Berapa FVB dari 14 dan 4? Sama dengan 2. Sudah mengerti? Kemudian kita akan melanjutkan dengan mencari FVB menggunakan metode faktorial. Nah, kita akan mencari FVB dari 20 dan 30. Pertama, kita buatkan pohon faktor. 20 kita bagi 2, hasilnya 10. 10 kita bagi 2 lagi, hasilnya 5. 30 kita bagi 2, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, jadi hasilnya sama-sama. Kemudian kita faktorial. Faktorial dari 20 sama dengan 2 dipangkatkan 2 dikali dengan hasilnya 5 dipangkatkan 1 karena dia 1. Kemudian faktorial dari 30 sama dengan
karena dia juga satu kali dikalikan dengan hasilnya. Sudah? Kemudian kita kalikan. Pertama kita ambil dulu faktor yang sama, yaitu 2 dan 5. Kali. Jadi 2 ini dikalikan dengan 5. Hasilnya, nah jadi FVB dari 20 dan 30 hasilnya 10. Nah, sampai di sini sudah paham cara mencari FVB KPK. Sekian video yang dapat saya jabarkan dari materi konsep FVB KPK bilangan prima dan bilangan komposit. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.